Sebagai orang Indonesia, aku yakin kita sering mendengar hasil keputusan persidangan yang ketika putusan akhir dibacakan, kita malah balik bertanya, kok gitu sih putusannya? Kenapa hukumannya terlalu ringan? Mukanya kalau kayak gitu, berarti nggak adil buat korbannya? Dan lain-lain. Banyak sekali keputusan-keputusan pengadilan yang kita merasa kayaknya kurang pas deh. Tapi, di satu sisi, sebagai warga Indonesia juga, kita tentu harus menghargai keputusan pengadilan dan menerima putusan pengadilan, itu jelas. Lalu, lagi-lagi, sebagai warga Indonesia, aku ngerasa aku boleh untuk mengkritik sesuatu atau sekedar mengutarakan pendapat aku, dan buat video ini yang pengen aku lakukan adalah aku minta penjelasan lebih lanjut tentang hasil putusan hakim mengenai kasus yang mengakibatkan 326 anak mengalami gagal ginjal akut dan 204 anak diantaranya meninggal dunia. Kasus ini terjadi sekitar Oktober tahun 2022, tahun lalu, jadi biar aku ingatin lagi kasus ini. Kasus ini dikenal dengan nama kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi singkatnya, tiba-tiba angka anak yang terjangkit gagal ginjal meningkat drastis. Awalnya sempat jadi semacam kasus yang misterius karena belum diketahui penyebabnya, sampai akhirnya diketahui bahwa gagal ginjal ini disebabkan karena keracunan obat yang dikonsumsi oleh si anak. Dan ternyata obat tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya sebagai bahan campurannya. Zat ini tidak seharusnya dipakai di obat, tapi ada oknum bajingan yang mencampurkan zat ini ke racikan obatnya. Dan obat tercemar tersebut akhirnya diproduksi, lalu dijual ke masyarakat, dan akhirnya dikonsumsi oleh anak, hingga menyebabkan banyak sekali korban. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya ditetapkan beberapa tersangka, ini daftar nama tersangkanya, sekaligus peran mereka. Lalu, dimulailah persidangan pertama kasus ini, tepatnya di bulan Januari, hingga akhirnya sampailah keputusan pengadilan yang beberapa hari lalu diumumkan. Sebelum aku kasih tahu putusannya, persiapkan mental kalian karena ini bisa mengguncang batin kalian. Jadi, atas kejadian keracunan obat yang menimpa 326 anak, yang mana 204 di antara mereka meninggal, 4 tersangka dijatuhi hukuman 2 tahun penjara serta denda 1 miliar, dan keputusan ini jauh dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut para pelaku dihukum penjara selama 7-9 tahun dengan denda sebesar 3 miliar. Hukuman ini sangat kecil, sangat ringan, dan sangat tidak adil. 326 mengalami gagal ginjal akut dan 204 diantaranya meninggal. Sekali lagi 204 anak meninggal gara-gara sekelompok oknum rakus yang memproduksi obat tidak memperhatikan keamanan produk mereka, lalu mengakibatkan banyak anak menderita bahkan sampai meninggal. Dan pelaku cuma dihukum 2 tahun penjara. Masih ada lagi. BPOM, sebagai badan yang mengawasi dan menjamin produk-produk yang beredar di Indonesia, yang artinya di kasus ini juga merupakan kelalaian BPOM, tidak mendapatkan sanksi hukum apapun, sama sekali tidak ada. Tapi seperti itulah keputusan akhir dari pengadilan. Sekarang aku mau melihat ke sisi korban. BBC News berhasil melakukan wawancara dengan salah satu orang tua korban. Jadi, meskipun telah dinyatakan sembuh dari gagal ginjal akut, tapi ternyata ada dampak lain terhadap korban yang selamat menurut pengakuan orang tua korban. Berat badan anaknya jauh lebih ringan dari anak normal seusianya, tulangnya seperti bayi lagi, dan bahkan syaraf penggerak matanya terganggu. Dan korban juga harus melakukan serangkaian cuci darah, yang artinya korban memang survive, sembuh tapi belum sembuh sepenuhnya. Ini adalah efek jangka panjang, bisa saja korban tidak benar-benar pulih seumur hidupnya, dan itulah yang harus ditanggung korban. Sedangkan pelaku cuma dihukum 2 tahun, sekali lagi, hukuman yang sangat ringan kalau kita lihat atas apa yang mereka renggut dari para korban. Balik ke orang tua korban, setelah apa yang menimpa anaknya, korban juga meminta pertanggungjawaban pemerintah. Karena mau bagaimanapun ini juga kelalaian BPOM, dan BPOM adalah perwakilan pemerintah dalam hal pengawasan obat, artinya ini juga kelalaian pemerintah. Menurut orang tua korban, sampai sekarang tidak ada kompensasi atau santunan dari pemerintah, tidak sepersen pun, dan ingat,
Ini kasus yang terjadi setahun lalu, berarti selama proses pemulihan, korban menggunakan uang pribadi. Seharusnya korban jangan dicuekin, mau bagaimanapun ada kelalaian juga dari pemerintah, tentu merupakan kewajiban untuk pemerintah hadir bersama korban. Dan santunan pemerintah adalah hal yang sangat diperlukan korban, mengingat proses pemulihan tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, bahkan kompensasi pun rasanya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan korban yang telah meninggal. Lalu, mengenai santunan ini, apa tanggapan pemerintah? Melalui Ibu Menteri Sosial, pemerintah sempat menyampaikan tidak ada santunan untuk korban gagal ginjal akut. Aku kurang paham maksud tidak memiliki anggaran di sini. Maksudku, Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran untuk bantuan sosial. Kok bisa? Tapi langkah berikutnya adalah Kementerian Sosial ngadu ke Menko PMK untuk membantu menyediakan santunan buat para korban. Dan pas aku lihat ke situsnya, ayatnya pemerintah akan memberikan santunan tersebut. Artikel tertanggal 27 September ini mengkonfirmasi hal tersebut. Meskipun agak telat, karena ini kasus tahun lalu, tapi setidaknya ini bukan sekedar wacana, soalnya Pak Presiden sudah menyetujui. Tentang berapa jumlah dan kapan akan disalurkan, hanya pemerintah yang tahu. Satu hal terakhir yang juga pengen aku sampaikan, mengenai perkataan Bapak Menteri, beliau bilang, Presiden Joko Widodo berkenan memberikan santunan kepada para korban yang dapat diselamatkan. Apakah ini artinya tidak ada santunan buat korban meninggal? Aku belum bisa mengkonfirmasi ini, tapi kalau pemerintah memang turut berduka cita dan prihatin, sudah selayaknya korban yang meninggal juga mendapatkan santunan. Jadi gitu aja videonya, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Aku mutusin ngomongin kasus ini karena aku ngerasa kasihan terhadap korban atas putusan pengadilan dan pemerintah yang kurang memperhatikan. Dan gak ada yang ngomongin kasus ini, seolah-olah kasusnya ada di bawah radar, gitu aja. Silahkan subscribe. Dadah.